Lah, wong sekarang ini harga beras mundak, bahkan ada yang bilang mencapai 22.000. Presiden menjawab soal naiknya harga, yo penak wae karena cuaca. Apapun penyebabnya, tugas pemerintah ya menstabilkan harga. Pendukung mereka menjawab, wong mau puasa yo biasa harga-harga naik. Walah, total. Ketemu lagi di Ngos-Ngosan Ngopini Santai bareng Mbak Yus. Seorang profesor di Amerika memberikan perhatian pada pilpres kita ini loh. Kenapa? Ini bukan tentang ribut-ribut quick count, salah jumlah perolehan suara, atau hal remeh-temeh pas coblosan. Profesor bernama Zachary Abuza, ilmuwan di National War College di Washington sana, memberi beberapa catatan penting. Setidaknya catatan ini jadi panduan kita. Ternyata akademisi luar negeri memberi perhatian penting tentang bagaimana demokrasi Indonesia. Secara umum, catatan yang disampaikan beliau ya kayak mayoritas yang host-host siwet paparkan di berbagai program. Intinya, Prabowo Gibran bakal sulit perform. Tidak mudah menghasilkan pemerintahan kayak Pak Jokowi. Itu kesimpulan Mbak Yus loh. Membaca tulisan beliau loh. Lo-nya 2 kali loh. Jadi, Profesor Abuza menuliskan pandangannya berjudul Can Prabowo's electoral victory cast long shadow on Southeast Asia? Oh, pintar aku bahasa Inggris tuh. Dia khawatir dengan kemenangan serta bakal memerintahnya Prabowo. Setidaknya bakal ada periode ketidakstabilan pasca pemilu yang disebabkan sulitnya membentuk pemerintahan baru. Nah, di soal ini Mbak Yus bisa perkuat dengan fakta. Memang parpol parlemen yang dukung Prabowo Gibran hanya ada Golkar, Gerindra, PAN, dan Demokrat. Tapi tidakkah kita tahu siapa saja di sekeliling mereka yang bakal berpesta pora atas kemenangan itu? Apakah partai non-parlemen kayak PSI, Gelora, serta individu macam Bang Marwarar Sirait, Bang Budiman? Belum pentolan relawan, apa bakal diam saja nggak dapat jatah jabatan? Nah, ora mungkin. Menurut Profesor Abuza, hal yang sama terjadi juga di Malaysia dan Thailand. Iya. Nah, problem berpotensi muncul perasaan terpilih jadi presiden yang ada dalam diri Prabowo bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Dia pengen segera dilantik dan mulai ogah diatur-atur, itu bisa terjadi. Alasannya jelas, mantan mantu Soeharto itu kan dikenal enggak sabaran dan sopor tindang pengen dilantik. Padahal masa jabatan Presiden Jokowi masih berjalan 8 bulan lagi. Kira-kira orang yang sudah sejak 2009 pernah ikut kontestasi sebagai cawapres, lalu 2014 dan 2019 kalah di Pilpres, masih setia dan sabar menunggu 8 bulan kah? Gimana bila Ngoser merasakan itu? Mesti begitu meraih apa yang diharap-harapkan, juk nyusu-nyusu ora sabaran pengen ndang dilantik gitu. Ini prediksi dan potensi yang bisa muncul. Mbak Yus bukan dukun. Tapi ini bukan persepsi yang tanpa dasar sama sekali. Dengan disusu-susu begitu, maksudnya diburu-buru begitu bagi yang nggak ngerti. Bila Pak Jokowi risih lalu membiarkan pemerintahan jadi muncul 2 matahari ya, bakal runyam gitu. Di bahasa teori politik namanya lame duck atau bebek lumpuh. Enak bebek goreng. Sinyalmen ini sempat diviralkan sama Mbah Amin Rais. Cuman Mbah Amin Rais dulu bicaranya wes tahun lalu, apa tahun sebelumnya lagi lah sekitar itu. Masyarakat ya susah paham. Makanya bila terjadi tekanan besar dari capres yang memperoleh suara gede dari quick count, bisa marahi kelumpuhan itu gitu loh. Masih berkuasa terus diganggu, diintervensi, dicampuri oleh pengganti yang secara resmi aja belum dilantik. Wes kena dijamin ruwet banget wih nanti.
Beberapa menteri atau pejabat-pejabat yang masih memegang kewenangan butuh tetap menjabat. Butuh jaminan. Usai Oktober, dia masih mendapatkan kursi empuk. Bisa jadi loh, mereka mulai mendengar perintah Prabowo dan tak lagi mendengar perintah Presiden Jokowi. Nek mendengar dan nuruti Prabowo, usai Oktober nanti dia masih menjabat. Bisa saja kan para pejabat itu mikir, lah bar Oktober wis ra iso merintah, nek tak turuti malah aku engko diganti. Lah kucur manut wae lah. Inilah pentingnya seorang kandidat pengganti tidak berada di pemerintahan. Makanya yang malah bagus menjaga kestabilan pemerintahan, Prabowo mundur dari jabatan Menhan demi menyelamatkan orang-orang yang mau cari muka. Dengan berada di luar pemerintahan, Pak Jokowi tetap bisa mengendalikan kekuasaannya dengan penuh. Adanya matahari kembar di pemerintahan bisa membingungkan para presiden. Blibet. Bisa membingungkan para pembantu presiden. Misalnya waktu rapat kabinet, pembahasan sebuah kerjaan, lalu Prabowo ngotot direalisasikan. Apa yang bisa dilakukan Jokowi? Prabowo bisa berdalih. Bila tak dituruti, nanti dia saat dia menjabat harus memulai dari awal. Sinyalmen ini kan terlihat kemarin waktu Bu Sri Mulyani mempersiapkan masa transisi pemerintahan, utamanya tentang APBN. Bu Sri Mulyani hanya pengen fokus ke APBN saja, tidak bersedia mengurusi transisinya bagaimana. Itu menandakan potensi pertentangan sudah bisa kita baca. Penolakan Bu Sri Mulyani menegaskan kekhawatiran Profesor Abusa soal bebek lumpuh tadi. Gitu. Ditambahkan sama guru besar Georgetown itu gitu loh. Prabowo bakal berupaya mengkonsolidasi kekuatan yang besarnya melebihi kekuatan Jokowi. Di Malaysia, akhirnya rajanya sampai turun tangan, menunjuk Perdana Menteri agar pemerintahan berjalan stabil. Ini masih dari tulisan Profesor Abuza loh. Masyarakat kita itu memiliki amnesia sejarah, persis yang terjadi di Filipina. Putra Ferdinand Marcos alias Bongbong Marcos berupaya menutupi kleptokrasi dan kediktatoran ayahnya dengan memainkan media sosial buat meraih dukungan anak muda. Bukankah ini juga dikerjakan oleh Prabowo? Makanya mereka menviralkan gemoy, Samsul, jogetin aja gitu. Podo toh. Menurut analisis beliau, hampir 60% pemilih di bawah usia 40 tahun meliputi generasi milenial dan Gen Z memilih Prabowo yang punya catatan sejarah penculikan aktivis tahun 96 serta terlibat upaya menggagalkan reformasi 98. Dengan meraih banyak suara, kebebasan pers akan sangat dipertaruhkan. Suara-suara rakyat terancam dibungkam. Demokrasi juga berada di ujung tanduk. Akankah rakyat kita tidak melihat itu semua menjadi ancaman serius? Atau mereka malah terlena dengan program makan siang serta mimik cucu gratis? Yang pasti Nasdem sudah ikutan dilobi oleh Jokowi. PKB juga sebentar lagi dibujuk Prabowo. Sehingga menyisakan PKS dan PDIP yang tidak bergabung dengan pemerintahan. Oh iya, masih ada P3, tapi partai berlambang Ka'bah itu masih berada di pinggir jurang. Akankah mampu meraih suara 4% atau ini jadi sejarah gagalnya P3 mendapat kursi di Senayan? Rakyat memilih Prabowo utamanya yang rakyat biasa. Masih banyak yang belum sadar, malah punya keyakinan besar Prabowo benar-benar mampu menggantikan Jokowi. Mereka masih saja meledek, menghina, mengolok-ngolok Mbak Yus. Dan bagaimana host di Siwet? Jika kami ini kecewa, nyinyir, gelap mata, membela Pak Ganjar sama Pak Mahfud. Mereka mengabaikan ancaman kita bakal diabaikan. Lah, wong sekarang ini harga beras mundak, bahkan ada yang bilang mencapai 22.000. Presiden menjawab soal naiknya harga, yo penak wae karena cuaca. Apapun penyebabnya, tugas pemerintah yang menstabilkan harga. Pendukung mereka menjawab,
Wong mau puasa ya biasa harga-harga naik. Walah tuh. Sejak 2015 meski mau lebaran, meski puasa atau jelang Natal, Pak Jokowi berhasil menekan harga-harga sembako. Kenapa sekarang enggak gitu loh. Nah, ini indikasi apa latihan. Mulai tahun ini kondisi negara akan kembali ke settingan pabrik. Rakyatnya wis ra digagas meneh. Ayo, siap-siap kerja keras kalah. Ayo siap-siap kerja keras lagi seperti dulu. Sama seperti Mbak Yus, kerja keras. Oke, pantang menyerah. Oke, jangan lupa komen, share, and like ya, subscribe juga. Begitu ya, kita ketemu lagi di ngos-ngosan ngopini santai bersama Mbak Yus di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.